Oke, selamat siang untuk kita semua. Walaupun siang seperti ini, kita harus semangat belajar. Oke, lama tidak berjumpa dengan Ibu, ya. Hari ini kita akan kembali membahas tentang teks biografi. Teks biografi yang kita bahas hari ini yaitu tentang ciri-ciri dan strukturnya. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar dan Ibu sudah menjelaskan pengertian tentang teks biografi. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan strukturnya. Sebelumnya, Ibu ingatkan kembali, teks biografi adalah teks yang berisi atau yang menceritakan riwayat hidup seseorang, ya. Seorang ini siapa, Bu? Bisa siapa saja. Oke. Teks biografi adalah teks yang menceritakan riwayat hidup seseorang. Sebagaimana dikatakan, riwayat hidup berarti dimulai dari dia lahir, tanggal berapa dia lahir, di mana dia lahir, dan siapa orang tuanya, latar belakang keluarganya, itu semua diceritakan di dalam teks biografi. Sampai ke pendidikan, ke karya, atau prestasi, dan sampai akhir hidupnya, itu harus diceritakan di dalam teks biografi. Ciri-ciri, ya, kita akan membahas tentang ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi seperti catatan yang sudah Ibu kasih. Ciri-ciri teks biografi dapat kita lihat dari 3 aspek, ya, dari 3 aspek. Yang pertama, aspek fungsi. Ya, ciri-ciri teks biografi berdasarkan aspek fungsi. Yang pertama, memberikan gambaran tentang kehidupan dan riwayat hidup seorang, ya, atau seorang tokoh. Apa itu, Bu, memberikan gambaran kehidupan dan riwayat hidup seorang tokoh? Ya, namanya juga gambaran, berarti mendeskripsikan. Karena di teks biografi dijelaskan mulai dari kelahiran sampai akhir hayat hidup seorang tokoh, maka di situ kita sudah melihat bagaimana gambaran kehidupan dari seorang tokoh tersebut. Contohnya, biografi B.J. Habibie. Habibie lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juli 1936. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie, merupakan seorang ahli pertanian dari Gorontalo, sedangkan ibunya bernama R.A. Tuti Marini Puspowardojo, berasal dari Yogyakarta. Pada tanggal 12 Mei 1962, Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari yang merupakan teman masa kecilnya. Kemudian keduanya dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tarik Kemal Habibie. Ya, itu biografi singkat dari si B.J. Habibie, potongan teks biografi dari B.J. Habibie. Nah, dari paragraf tersebut yang saya bacakan tadi, sedikitnya kita dapat melihat gambaran kehidupan dan riwayat hidup dari si B.J. Habibie. Artinya di dalam teks biografi tersebut diceritakan si Habibie lahir di mana, kapan, lalu siapa orang tuanya, dan siapa istrinya dan keturunannya, ya. Lalu yang kedua, teks biografi memberikan gambaran kepada pembaca, memberikan gambaran kepada pembaca tentang tema dan bobot karya, ya, tentang tema dan bobot karya dari tokoh tersebut. Mungkin dari beberapa antara kita
si B.J. Habibie ya. Buku B.J. Habibie, di dalam buku tersebut diceritakan riwayat hidupnya, lalu karya-karyanya dan prestasinya. Nah, setelah kita membaca teks biografi singkat dari B.J. Habibie yang kita cari dari internet, maka kita dapat mengetahui apa saja prestasi dari si B.J. Habibie, apa saja karya dari si B.J. Habibie. Bagaimana riwayat hidup si B.J. Habibie ini akan membuat kita menjadi tertarik untuk memberikan pertimbangan kepada kita apakah kita akan membeli buku atau karya dari B.J. Habibie tersebut, ya kan? Karena kita sudah membaca biografi dari B.J. Habibie, kemungkinan besar kita akan tertarik pada karya-karya atau buku-buku dari tokoh tersebut atau dari beliau tersebut. Yang ketiga, anakku, tes biografi menganalisis dan menerangkan. Menganalisis dan menerangkan. Menganalisis dan menerangkan kejadian hidup tokoh tersebut, ya. Menganalisis dan menerangkan kejadian hidup tokoh tersebut. Misalnya, B.J. Habibie ini kan adalah seorang tokoh atau seorang bapak yang sangat berpengaruh di negeri kita ini. Nah, setelah kita membaca biografi tersebut, maka kita dapat menganalisis dan menerangkan kejadian tokoh tersebut. Kejadian itu apa, Bu? Kejadian penting, peristiwa penting yang ada di hidupnya. Peristiwa pentingnya apa? Ya, mulai dari kapan dia mulai membuat rancangan pesawat, lalu apa lagi? Menganalisis dan menerangkan kejadian penting. Kapan dia menikah, itu termasuk peristiwa penting. Kapan istrinya meninggal, kapan dia mendapatkan penghargaan, itu termasuk kejadian penting yang dialami oleh tokoh. Yang keempat, tes biografi memberikan pengetahuan ya, memberikan pengetahuan. Pengetahuan apa, Bu? Pengetahuan kelebihan penulis melalui teks biografi itu. Jadi misalnya saya membuat teks biografi tentang Bapak B.J. Habibie. Saya membuat teks biografi tersebut. Lalu teman saya yang juga seorang penulis membuat biografi tentang B.J. Habibie. Nah, melalui tulisan-tulisan kami itu, pembaca atau kalian bisa melihat apa kelebihan dari saya, ada apa kelebihan dari teman saya. Kelebihannya kita lihat dari mana, Bu? Dari penggunaan kata dan penyusunan kalimat untuk menceritakan tentang tokoh tersebut. Dari situ kita dapat menilai juga kelebihan saya dan kelebihan si penulis yang lainnya. Oke? Ciri-ciri berdasarkan yang kedua berdasarkan aspek tujuan, ya. Berdasarkan aspek tujuan ada 3. Yang pertama, memberikan pengetahuan. Yang pertama, memberikan pengetahuan. Setelah kita membaca teks biografi tersebut, maka kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan riwayat seorang tokoh tersebut, ya. Memberikan pengetahuan. Yang kedua, mengambil pelajaran dari kehidupan tokoh. Mengambil pelajaran dari kehidupan tokoh. Pelajaran apa yang kita ambil, Bu? Pelajaran apa yang harus kita
maknai dari teks biografi tersebut. Setelah kita membaca teks biografi, ingat di dalam teks biografi diceritakan keunggulan atau keistimewaan dan juga keteladanan dari tokoh tersebut. Contohnya B.J. Habibie. Apa keteladanan dari B.J. Habibie? Keteladanan adalah sikap yang dapat kita tiru. Apa itu, Bu? Yaitu dia orang yang gigih, giat belajar, rajin, dan tidak mengenal arti usia untuk belajar. Dia selalu belajar, menambah pengetahuannya. Nah, maka kita dapat mengambil pelajaran dari kehidupan tokoh tersebut. Kita dapat mengambil keteladanannya, kita dapat mengambil apa keistimewaan dari si B.J. Habibie. Mungkin keistimewaannya adalah dia adalah salah satu atau hanya dia yang memberikan atau yang membuat rancangan pesawat untuk pertama kali dari negeri kita Indonesia, ya. Nah, pelajaran apa yang kita dapat dari keistimewaan si B.J. Habibie? Dia bisa membuat rancangan atau dia bisa membuat gambaran untuk membangun pesawat atau membuat pesawat. Itu karena apa? Karena dia belajar dari keteladanannya tadi, gitu. Setelah kita mengambil pelajaran dari kehidupan tokoh, kita dapat mencontoh, ya, mencontoh sikap dari tokoh tersebut. Mencontoh sikap yang bagaimana? Sikap yang positif, ya. Jangan kita ambil yang negatifnya, kita ambil yang positifnya. Jadi setelah kita mendapatkan pengetahuan dari biografi tokoh tersebut, maka kita dapat mengambil pelajaran dari kejadian penting yang dialami si tokoh. Setelah itu, setelah kita ambil makna atau hikmah dari tokoh tersebut, kita harus mencontoh sikap tokoh tersebut. Sikapnya yang positif, oke? Ciri teks biografi berdasarkan aspek yang ketiga, yang terakhir, ya, yaitu berdasarkan aspek unsur-unsurnya, ya, unsur-unsurnya. Apa saja itu, Bu? Yang pertama, teks biografi menggunakan kata ganti orang ketiga. Menggunakan kata ganti orang ketiga. Apa saja kata ganti orang ketiga yang digunakan di dalam teks biografi, ya? Yang itu menggunakan kata dia, ia, beliau, atau kata ganti kepunyaan dengannya, atau dengan nama tokoh tersebut. Menggunakan kata ganti orang ketiga, ya. Yang kedua, memuat data atau fakta yang ada. Memuat data atau fakta yang ada. Artinya teks biografi itu harus objektif. Objektif, ingat, objektif adalah apa yang dilihat, apa yang diamati, itulah yang ditulis. Bukan kita tambah-tambahkan atau kita kurangi. Contohnya saya membuat teks biografi tentang artis plastik, ya kan? Tahu kan artis plastik siapa? Artis Korea gitu, ya. Misalnya kita membuat biografi dari salah satu anggota dari dari BTS gitu, ya. Nah, karena saya sangat menyukai BTS contohnya, maka saya akan membuat teks biografi salah satu dari personel itu dengan melebih-lebihkan, ya. Atau dia sebenarnya tidak punya prestasi, tapi karena saya sangat mencintainya, maka saya membuat atau menulis dia punya prestasi seperti ini. Dia itu sangat rajin, dia itu sangat pintar. Padahal itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
maka di situ saya sudah subjektif, bukan objektif lagi. Oke? Yang ketiga, berisi data pribadi terpercaya. Ya. Karena dia tadi yang kedua membuat data atau fakta yang ada, maka yang ketiga adalah berisi data pribadi yang terpercaya. Dari mana kita dapat data pribadinya, Bu? Kita bisa mendapatkan data pribadi tokoh tersebut bisa dari keluarganya, kerabatnya, temannya, atau orang yang terlibat langsung ke dalam peristiwa penting yang dialami tokoh. Atau dari mana, Bu? Bisa kita ambil dari info-info di internet, tapi yang betul-betul terpercaya, yang ada sumbernya, ya. Lalu dari mana lagi? Kita bisa tanya langsung kepada si tokoh yang mau kita tulis. Oke, paham? Nah, inilah ciri-ciri dari teks biografi. Sudah Ibu jelaskan ya. Yang pertama dari aspek fungsi, yang kedua dari aspek tujuan, yang ketiga dari aspek unsur-unsur. Ibu harap ciri-ciri yang sudah Ibu jelaskan hari ini dapat kalian pelajari lagi, dapat kalian maknai lagi, pahami lagi di rumah. Oke? Setiap teks yang ada di pelajaran bahasa Indonesia memiliki struktur yang berbeda-beda. Kemarin kita sudah mempelajari tentang teks debat, teks negosiasi, ya. Teks debat, teks negosiasi memiliki struktur yang berbeda. Apalagi dengan biografi juga memiliki struktur yang berbeda. Struktur dari teks biografi yang pertama adalah orientasi. Apa itu orientasi, Bu? Orientasi adalah pengenalan awal tentang tokoh. Pengenalan awal tokoh tersebut, ya. Apa itu isinya? Pengenalan awal dari tokoh tersebut, isinya adalah mulai dari data kelahirannya, latar belakang keluarga, ya, latar belakang keluarga, pendidikan, ini termasuk bagian dari orientasi. Dia lahir di mana? Siapa orang tuanya? Siapa istrinya? Siapa anaknya? Itu adalah bagian dari orientasi. Yang kedua, peristiwa dan masalah berisi penjelasan tentang peristiwa-peristiwa atau masalah yang pernah dialami tokoh dalam kehidupannya, termasuk dalam mencapai tujuan atau cita-citanya, ya. Karena untuk mencapai tujuan atau cita-citanya itu bukanlah hal yang mudah. Jadi pasti ada saja yang peristiwa penting atau masalah yang dialami si tokoh. Misalnya si B.J. Habibie, apa masalah yang dihadapinya dalam mencapai cita-citanya untuk membuat suatu rancangan pesawat itu, apa yang dialaminya, ya. Nah, isinya itu apa, Bu? Hal yang mengesankan. Lalu apa lagi isinya? Keteladanan dari tokoh. Apalagi keistimewaan. Itu semua diceritakan pada bagian struktur peristiwa dan masalah, ya. Jadi kalau ada teks biografi, saya sudah kasih tugas tentukan struktur dari teks biografi tersebut. Kalian harus lihat pada paragraf keberapa dia yang ada pengenalan awal tokoh tersebut. Di mana paragraf keberapa yang adalah menceritakan tentang kelahiran, latar belakang keluarga, dan pendidikan dari tokoh tersebut. Begitu pula dengan struktur yang kedua, peristiwa dan masalah. Dimulai dari paragraf berapa dia? Ya. Oke, sekian pembelajaran
hari ini. Semoga apa yang Ibu terangkan hari ini dapat lebih kalian pahami lagi di rumah. Ingat belajar di rumah ya nak. Dan tetap semangat, jangan pernah keluar dari rumah. Ingat menggunakan hand sanitizer, ingat cuci tangan, jaga kesehatan, makan dan minum vitamin. Dan jangan lupa untuk berolahraga. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Oke, yang terakhir dari struktur teks geografi adalah reorientasi. Reorientasi adalah penutup, bagian penutup pada teks geografi. Apa isi dari reorientasi ini, Bu? Isinya adalah pandangan penulis terhadap tokoh tersebut. Ya, jadi di bagian terakhir dari teks geografi akan ada pandangan penulis terhadap tokoh tersebut. Bagaimana menurut si penulis tokoh tersebut? Misalnya saya menulis teks geografi tentang si B.J. Habibie, maka di paragraf terakhir saya akan menyampaikan atau menuliskan bagaimana tanggapan saya atau pandangan saya terhadap Bapak B.J. Habibie tersebut. Nah, reorientasi ini bisa ada atau tidak. Artinya tidak semua teks geografi ada struktur reorientasi. Jadi intinya ada di orientasi dan peristiwa dan masalah. Nah, nanti ketika ujian tentang struktur ini akan Ibu masukkan ke dalam soal ujian kalian.